Shalom, Sobat Maestro dimanapun Anda berada. Salam di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Amsal pasal 19 ayat 16 dikatakan di sana, siapa berpegang pada perintah Tuhan itu sama dengan memelihara nyawanya. Dan siapa yang tidak berpegang pada perintah Tuhan, dia akan menderita. Nah, jadi Sobat Maestro dimanapun kita berada saat ini pesan dari Tuhan. Tuhan ingin kita jadi pelaku firman, bukan hanya mendengar saja. Tentu mendengar firman Tuhan adalah baik, tetapi melakukan firman Tuhan itu jauh lebih baik. Dan apa kata firman Tuhan kalau kita berpegang pada perintah Tuhan dan melakukannya? Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, di sana dikatakan orang tersebut berarti orang itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, dalam Yohanes pasal 15 ayat 14, orang yang melakukan firman Tuhan adalah disebut sahabat Allah. Puji Tuhan. Marilah saudara kita menjadi orang-orang yang mengasihi Allah dan menjadi sahabat Allah, yaitu orang-orang yang berpegang pada perintah Tuhan dan melakukannya. Puji Tuhan. Lalu sekarang timbul pertanyaan, apa yang akan kita terima kalau kita menjadi pelaku firman? Apa yang akan kita rasakan kalau kita menjadi orang yang mengasihi Allah dan orang yang menjadi sahabat Allah? Ada 6 poin, saudara-saudara. Poin yang pertama, Yohanes 15 ayat 10. Siapa yang melakukan firman, dia akan tetap tinggal di dalam kasih Yesus. Betapa indahnya kalau kita tinggal di dalam kasih Yesus. Tapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, berarti kita keluar dari kasih Yesus. Betapa menderitanya kita, saudara, kalau kita keluar dari kasih Kristus. Yang kedua, Yakobus pasal 1 ayat 25. Siapa melakukan firman, dia akan berbahagia. Saudara mau berbahagia? Ini kuncinya, lakukan firman Tuhan. Berarti kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, apalagi melanggar firman, kita tidak akan berbahagia. Yang ketiga, 1 Tawarikh 22 ayat 13. Siapa yang melakukan firman, dia akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara mau berhasil? Ini kuncinya, lakukan firman Tuhan. Ya, lakukan firman Tuhan. Lalu poin yang keempat, Keluaran 15 ayat 26. Orang yang melakukan firman Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan dia ketika dia sakit. Bapak Ibu mau sembuh dari sakit penyakit yang saudara-saudara hadapi? Ini kuncinya, lakukan firman Tuhan. Ya, lakukan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, akulah Allah penyembuh atau Yehova Rafa. Jadi kesembuhan itu di tangan Tuhan. Kesehatan itu Tuhan punya. Dan Tuhan akan memberikannya kepada kita kalau kita jadi pelaku firman. Sekarang yang kelima, Mazmur 119 ayat 166. Dikatakan di sana orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan akan memperoleh keselamatan. Bahkan Mazmur mengatakan, sementara aku menantikan keselamatan dari Tuhan, aku tetap menjadi pelaku firman. Jadi saudara, kalau doa kita belum dijawab, teruslah lakukan firman Tuhan. Kalau kita belum disembuhkan, lakukanlah terus firman Tuhan. Kalau kita belum berhasil di dalam usaha kita, lakukanlah firman Tuhan. Kalau kita ada masalah, lakukanlah firman Tuhan. Nanti tunggu waktunya Tuhan, semuanya akan dibereskan oleh Tuhan. Dan yang terakhir, poin yang ke-6. Orang yang melakukan firman Tuhan, dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14, di situ ada puluhan janji Tuhan yang akan digenapi di dalam kehidupannya. Janji Tuhan akan ditepati dalam kehidupannya. Kehidupan siapa? Orang-orang yang menjadi pelaku firman. Jadi saudara, kalau kita tidak melakukan firman, apalagi melanggar firman, maka janji-janji Tuhan itu kita tidak akan rasakan. Janji-janji Tuhan yang digenapi itu tidak akan sampai kepada kita.
Ya, betapa ruginya kita, saudara. Firman Tuhan itu yang indah cuma slogan, cuma tertulis dalam Alkitab, tapi kita tidak pernah mengalaminya. Jadi orang-orang yang mengalami bahwa Tuhan itu berjanji dan tidak pernah mengingkari janjinya. Caranya bagaimana? Ini kuncinya nih. Lakukan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, benar kata firman Tuhan di dalam Amsal 19 ayat yang ke-6. Saya baca ulang sekali lagi. Amsal 19 ayat 16, maaf. Berbunyi begini, siapa berpegang pada perintah, maksudnya perintah Tuhan, memelihara nyawanya. Tetapi siapa menghina firman, mengabaikan firman, melecehkan firman, dia akan mati. Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudara, sampai jumpa lagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang datang bagi kami. Kuatkan kami Tuhan dan tolong kami untuk kami menjadi pelaku firman. Berikan kami kerinduan Tuhan untuk selalu membaca, meneliti, belajar firman-Mu supaya kami mengerti lebih dalam lagi. Dan sekali lagi, Roh Kudus, kami mohon bantuan dari Roh Kudus untuk kami dapat melaksanakan firman-Mu itu supaya nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Baik saudara maestro, sampai jumpa lagi. Shalom.